Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu mohon perlindungan agar kita diberikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara yang saya cintai, para siswa, para guru, dan para mahasiswa yang berminat dan mendalami ilmu sastra. Pada konten-konten kita terdahulu, kita sudah banyak membicarakan tentang teori sastra. Kita harus mengetahui bahwa dalam memahami karya sastra itu, kita memerlukan pendekatan, teori, dan teknik pengumpulan data. Pendekatan itu ada pendekatan subjektif, ada pendekatan objektif. Sementara teori itu berkaitan dengan bagaimana kita mencermati karya sastra dari aspek apa yang mau kita cermati. Bisa secara subjektif, yaitu menghubungkan karya sastra dengan pengarang atau karya sastra dengan masyarakat, karya sastra dengan peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta respon masyarakat terhadap karya sastra. Sementara secara objektif kita bisa melihat atau mencermati karya sastra itu sendiri tanpa mengaitkan dengan hal-hal yang berkaitan di luar karya sastra itu. Kita melihat karya sastra itu secara otonom. Sementara itu, untuk mencermati ini ada beberapa bentuk penelitian, bentuk mencermatinya, yaitu dengan cara kualitatif, dengan cara kuantitatif, dan menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif yang kita kenal dengan namanya mixed method, bentuk penelitian. Nah, di sini kita baru tahu yang mana teori yang berkaitan dengan penelitian secara kualitatif, meskipun kualitatif itu hanya sekedar deskriptif, menggambarkan, dan mana pula penelitian atau teori sastra yang mengarah kepada kuantitatif. Nah, karena kedua prinsip itu dan penelitian berbeda tujuannya dan caranya. Dan kemudian bagaimana pula kalau kita ingin menggabungkan kedua bentuk teori itu, teori penelitian. Dan dari sini ketergantungan kita tentang teknik pengumpulan data. Kalau kita bicara tentang kualitatif, berarti kita bicara tentang kualitas. Kualitas itu dalam kualitatif dapat kita peroleh dengan cara kita berlama-lama, berdalam-dalam. Berlama-lama artinya kita menelaah secara lama dan semakin mendalam. Kita kejar data itu. Nah, bagaimana cara kita cara berlama-lama dan berdalam-dalam? Yang pertama sekali, kita bisa dengan cara mencermatinya dengan teknik observasi. Kita mencermatinya, mengamatinya karya sastra itu. Kita beri contoh tentang sastra orality yang ada di tengah-tengah pemakainya masyarakatnya. Lalu kita bisa mengobservasi dengan cara
bisa kita di luar dari masyarakat atau terlibat langsung dengan masyarakat, sehingga kita tahu resamnya. Nah, kita bisa menilai bagaimana peranan karya sastra itu atau pengaruh karya sastra itu atau keberadaan karya sastra itu bagi masyarakat. Kemudian kita bisa dengan cara mendokumentasikan. Dokumentasi ini bentuknya bisa berbentuk rekaman audio, visual, atau audiovisual. Ini sebagai bukti kita melengkapi observasi tadi. Biasanya kalau pada karya-karya teks, orality, rekaman yang berupa audio, kita translatekan dalam bentuk literasi. Dan translate dalam bentuk literasi itulah yang kita bahas. Karena itu akan lebih mempermudah menelaah teksnya itu. Berarti terjadi transformasi antara teks orality ke teks literasi. Itu contoh. Lalu kita tahu bahwa ada dua data dalam penelitian itu. Ada data utama, dikatakan data primer, dan ada data sekunder, data pendukung. Nah, untuk data sekunder, kita dapat juga melakukan dengan cara studi pustaka atau dengan cara studi dokumentasi. Dokumentasi artinya sesuatu yang sudah terdokumentasi dengan baik atau merupakan kelengkapan literasi dari perpustakaan, baik itu pribadi, personal maupun kelembagaan yang punya koleksi berkaitan dengan objek yang kita teliti. Misalnya buku-buku yang membicarakan tentang hal itu, atau kritik esai yang berkaitan dengan objek, membicarakan tentang objek yang kita teliti. Saudara-saudara yang saya hormati, itu bentuk-bentuk berarti sudah ada bentuk observasi, ada bentuk dokumentasi, ada studi pustaka. Lalu jika kita ingin lebih mendalam lagi, tentu kita ingin mengetahui prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra, maka kita bisa menggunakan teknik wawancara. Wawancara kepada pelakunya atau pada orang yang mengetahui tentang keberadaan karya sastra itu sendiri. Nah, wawancara ini bisa dikatakan dengan wawancara langsung maupun wawancara tidak langsung. Bentuk-bentuk wawancara ini ada wawancara yang terbuka, ada wawancara yang tertutup. Terbuka artinya bisa jadi soal atau wawancara yang pertanyaan itu terbuka. Pertanyaannya terbuka, artinya berkembang, tidak terikat. Pertanyaan tertutup, kita siapkan sejumlah pertanyaan dan tidak boleh lari dari itu. Begitu juga dengan jawaban. Jawaban pertanyaan yang terbuka dan tertutup. Kalau terbuka, maka yang bersangkutan bisa menguraikan jawabannya panjang lebar. Sementara kalau tertutup, ia hanya memilih opsi yang sudah kita tentukan. Saudara-saudara yang saya hormati, kemudian kita bisa mencermati data primer. Arti data primer itu adalah data yang berkaitan dengan objek yang kita teliti. Karya sastra, apa itu karya sastra yang berbentuk orality maupun yang literasi. Saya katakan tadi bahwa kalau dia berbentuk orality, kita harus sesuaikan dalam bentuk literasi agar mempermudah kita mencermatinya.
Sementara kalau sudah menjadi literasi, kita bisa menyelidikinya, mengidentifikasi data itu. Dengan cara kita membaca dan data apa yang kita perlukan. Dengan cara kita menandai, bisa jadi kita menggunakan cat atau kartu. Data-data yang ada pada teks itu yang berkaitan dengan data-data yang kita perlukan, semuanya kita identifikasi. Data-data itu bisa kita lakukan secara langsung atau dengan cara perantara. Misalnya, kita mengurutkan peristiwanya dulu. Setiap peristiwa dari sebuah cerita karya fiksi kita urutkan. Mulai dari awal peristiwa sampai akhir. Lalu dari peristiwa itu akan muncul, akan dapat data lain akibatnya dari itu. Misalnya, tokoh-tokoh yang terlibat dalam sebuah peristiwa, tempat-tempat yang berkaitan dengan itu. Dan kita bisa mengaitkan apakah persoalan tokoh itu ada kaitannya dengan tempat. Nah, unsur-unsur intrinsik tergambarkan di dalam kita menguraikan peristiwa mulai dari awal hingga akhir. Sementara itu, kalau kita ingin mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan angka-angka, misalnya masalah respon pembaca, tentu ada kaitan dengan angka-angka. Kita mengambil contoh dalam penelitian kuantitatif, ada populasi, ada sampel. Dari sampel ini yang mewakili populasi sesuai dengan teori yang kita gunakan. Tentu kita membicarakan tentang pengumpulan data yang berkaitan dengan angka. Misalnya tentang kesukaan orang. Nah, jumlah jawaban yang suka dan tidak suka itu kita hitung dengan angka. Kalau misalnya angket yang kita sebarkan itu 50, otomatis jawaban yang kita akan peroleh akan berbagi berapa yang suka dan berapa yang tidak suka. Nah, ini yang akhirnya yang berkaitan dengan angka-angka. Semuanya dihitung dengan angka-angka. Jadi kita bisa menggunakan dengan kuesioner pertanyaan atau dikatakan dengan angket yang berbentuk pertanyaan untuk menghasilkan jumlah orang sesuai dengan jawaban yang mau kita atau option yang kita berikan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita bisa menggunakan angka-angka dalam meneliti atau memudahkan sastra. Misalnya berkaitan dengan respon masyarakat yang kita ingat bahwa itu berkaitan dengan teori resepsi. Tentu kalau kita bicara tentang kuesioner atau angket, berarti pertanyaan yang sama kita sebarkan pada sejumlah orang yang sudah kita anggap mewakili populasi, yang kita katakan dengan nama sampel. Dari sejumlah sampel itulah bisa jadi terbagi dua, yaitu data yang suka dan tidak suka, atau yang punya respon positif dan negatif, atau bisa jadi berbagi tiga. Artinya ia kita kategorikan sebagai pertanyaan yang absen. Tentu pengolahan data yang berkaitan dengan angka-angka kita menggunakan pendekatan
atau pengolahan statistik. Pengolahan statistik itu dapat berbentuk pengolahan yang sederhana, semacam tabel yang berkaitan dengan angka-angka, dan bisa jadi kita menggunakan pengolahan yang lebih rumit lagi. Misalnya kita menggunakan uji T dalam pengolahan statistik. Nah, saudara-saudara sekalian, begitulah kita bicarakan tentang teknik yang diperlukan untuk melengkapi teori. Kita pahami teori dulu. Lalu kira-kira teknik apa yang diperlukan dalam menelaah sebuah karya sastra, sebuah teori. Bisa jadi kita menggunakan 2-3 teknik untuk mengumpulkan data. Semakin jeli kita mengumpulkan data, semakin valid data kita, maka semakin benar telaahan kita, apresiasi kita terhadap karya sastra. Begitu pentingnya teknik itu, karena sebuah teori dapat berdiri dengan benar kalau teknik yang digunakan itu tepat guna, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh teori sastra. Oleh karena itulah kita pahami dulu teori sastra, lalu kita baru mencari teknik yang dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh teori sastra itu dalam hal mengumpulkan data. Karena ujung dari pelaksanaan teori itu adalah simpulan sesuai dengan arahan teori yang kita gunakan. Oleh karena itu, Anda cermati teknik-teknik dalam penelitian, lalu Anda cocokkan dengan teori yang Anda pakai. Buat saya bercontoh, misalnya kita bicara tentang struktural genetik. Berarti kita menggunakan wawancara untuk mengetahui hubungan sastra dengan pengarangnya. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa menemukan langsung, kita tentu menggunakan teknik wawancara orang kedua atau second hand. Jika wawancara tidak memungkinkan, barulah kita turun ke level yang namanya dokumentasi. Kita gugur wawancara itu, misalnya kita tidak memungkinkan mewawancari yang bersangkutan, bahkan orang terdekat sekalipun. Yang kita punya hanya dokumentasi yang dapat kita peroleh di perpustakaan. Berarti kita hanya bisa melakukan studi pustaka untuk memperoleh informasi tentang sastrawan, pengarang dengan kepengarangannya yang ada kaitannya dengan karya sastra. Begitulah artinya, di samping tuntutan dari teori, teknik juga kita dapat gunakan sesuai dengan keadaan yang memungkinkan kita melaksanakan pengumpulan data dengan teknik yang kita kuasai. Oleh karena itu, cermati dulu teori, telaah dulu arah teori itu, dan cermati data-data apa yang diperlukan untuk mewujudkan teori yang kita gunakan. Lalu data-data itu bagaimana cara kita memperoleh? Kita akan menemukan teknik yang tepat untuk memperoleh data yang valid. Demikianlah saudara sekalian, bagaimana hubungannya antara pendekatan, teori, dan teknik dalam penelitian sastra. Nah, artinya kita bisa menguasai teori sastra dan harus juga kita bisa mengaplikasikannya, melaksanakannya dalam
wujud bentuk pengamatan atau penelitian. Oleh karena itu, sekali lagi, Anda kuasai teknik-teknik yang ada dalam bentuk penelitian, dalam pengumpulan data, lalu tinggal Anda seleksi sebuah teori memerlukan teknik apa. Demikianlah hubungannya antara teori dan teknik. Mudah-mudahan Anda bisa mencermatinya dengan baik dalam mencerna atau membedah karya sastra yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.